sekarang lihat baik-baik. Lihat konsep dasarnya. Saya ingin Anda pahami betul konsep dasarnya. Dalam ibadah itu, setiap yang kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal namanya. Amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ amal. Jamaknya disebut dengan a'mal. A'mal. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. A'mal. Nah, jadi kalau Anda mengerjakan aktivitas disebut dengan amal. Jamaknya a'mal. Nah, amal ini ada dua. Bisa amal soleh, bisa amal salah. Amal soleh disebut dengan amalun salih. Quran surah 103 jamaknya solihat. Wal as innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihat. Amal salah disebut dengan sayyi'un, jamaknya sayyi'at. Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Nah, lihat baik-baik. Kaidah amal berubah jadi soleh disebut amal soleh. Salah satunya jika amal itu dikerjakan hanya ingin dipersaksikan dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda mengerjakan misal, maaf, salatnya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, ke masjidnya karena Allah, maka amalannya berubah kemudian dari amalan biasa jadi amal soleh. Sifat amal solehnya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8 paling kiri sebelah atas, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in dari 42 hadis ditempatkan nomor hadis urutan yang kedua. Ketika ditanya Nabi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki, mal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja, seakan-akan engkau merasakan selalu diperhatikan oleh Allah. Kalaupun tak mampu melihatnya, maka yakini Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita ibadah itu seharusnya ihsan. Salatnya merasa dilihat Allah. Baca Quran karena Allah. Puasa karena Allah. Makan amal soleh bukan? Halo? Halo? Belum tentu. Tapi kalau makan Anda merasa diperhatikan Allah, dilakukan karena Allah, berubah jadi amal apa? Amal soleh. Makanya orang-orang yang minumnya amal soleh, karena dia merasa dilihat Allah, maka tangannya tidak akan menyentuh minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil dia ingin amal soleh, tapi minumannya salah, itu mustahil. Anda kalau pekerjaannya ingin jadi amal soleh, maka Anda harus lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kerja merasa dilihat Allah. Jadi kalau Anda kerja merasa dilihat Allah, Anda nggak akan curang. Dan Anda nggak akan pernah menempuh pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu gambarannya. Kalau rumah tangga ingin soleh, merasa dilihat Allah. Makanya ketika di rumah tangga ada hal yang dilarang oleh Allah, Anda akan jauhkan dari rumah tangga Anda. Ini Allah nggak suka, keluarkan dari rumah kita. Ini Allah nggak suka, perbaiki sikap kita. Itu amal soleh. Bayangkan kalau setiap Anda mengerjakan amalan demikian, berapa pahala yang Anda kumpulkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata Anda beramal soleh, lisan Anda beramal soleh, telinga Anda beramal soleh, kaki Anda beramal soleh. Pertanyaan saya, dari sepanjang Anda hidup sampai dengan sekarang, berapa kali Anda mengerjakan amal soleh dengan tubuh Anda? Coba cek. Katanya pengen masuk surga. Dan kunci surga pertama bukan cuma iman. Karena surga ketika disebutkan pertama kali di Quran, itu menyandingkan iman dengan amal soleh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar pada orang-orang beriman. Apa cukup beriman? Tidak. Wa plus imannya membantu dia untuk mengerjakan wa amilus solihat, amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pada orang beriman dan pelaku amal soleh berpeluang mendapat kabar gembira masuk surga dia. Ada orang belum meninggal sudah diberikan kabar gembira Anda akan masuk surga. Padahal Anda belum meninggal. Lihat kalimat Qur'annya, wabashiril, berikan kabar gembira, basyir, kasih kabar. Jadi ada orang masih hidup dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda akan masuk surga. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa orang ini? Syaratnya dua. Jadi kalau Anda ingin dapat kabar gembira dengan surga, mau masuk surga? Yang mau boleh angkat tangan. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik.
bukan hanya mau Allah tawarkan jaminan surga pada Anda sebelum Anda wafat. Bahkan jadi kabar gembira. Apa syaratnya? Cuma 2. 1, perhatikan. Beriman kepada Allah. Amanu. 2, wa amilus salihat. Kuatkan iman, buktikan iman dengan mengerjakan amal saleh. Sebab iman itu bukan hanya masalah fikiran, iman adalah hati. Dan setiap yang ada di hati butuh pembuktian. Cinta itu masalah hati, bukan cuma masalah akal. Setiap orang yang merasakan cinta butuh pembuktian. Jadi kalau Anda seorang laki-laki mencintai perempuan, Anda mesti buktikan. Seorang akhwat dicintai oleh seorang ikhwan, butuh pembuktian. Dan pembuktian dalam hal cinta itu diatur dengan syariat. Apa buktinya? Pernikahan. Makanya jangan mau ada akhwat, pembuktian dari cinta jangan cuma di lisan. Sayang, namamu terukir dalam hatiku. Katakan pada dirinya, saya nggak mau diukir di hati abang, saya pengen ukir di buku nikah. Itu yang sah. Iman juga begitu, dia diukir di amal soleh, bukan dengan amal salah. Nah, kapan amalan itu jadi amal soleh? Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saat Anda ingin mengerjakan itu, setan akan datang menggoda Anda untuk mengalihkan perhatian Anda dari amal soleh jadi amal salah. Apa yang digunakan oleh setan? Diinfokanlah oleh Al-Quran. Ini pekerjaan setan yang membelokkan Anda dari amal soleh menjadi salah. Bagaimana cara dia membelokkan Anda? Saking sayangnya Allah kepada kita, mudah bagi Allah menutup ini. Hanya saking inginnya Allah hambanya soleh, diturunkan, dibocorkan rahasia setan. Dibocorkan oleh Allah. Nih, dia masuk lewat 2 hal salah satunya. 1 riya, 2 sum'ah. Yang harusnya dilakukan karena Allah, setan goda kepada kita. Lihat. 1 riya. Ini dia. Kalau Allah tidak sayang pada kita, gak akan disampaikan rahasia ini. Tapi saking sayangnya Allah pada kita, semua hamba Allah mesti masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang tidak masuk surga, bukan karena Allah gak mau masukkan dia ke surga, dianya yang gak mau masuk surga. Sini lihat. Contoh. Salat amal soleh bukan? Salat amal soleh bukan? Baik, tapi ada salat yang disebut oleh Al-Quran menjadi amal salah karena riya. Harusnya salat dilakukan karena Allah, tapi kemudian saat dia akan salat muncullah setan menggoda dia menggunakan sifat riya. Perhatikan, buka Quran surah Al-Maun ayat yang ke-6. Saya bacakan dari awal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil shallin. 5 ayat 6-nya. Salatihim sahun. Teruskan. Alladzina hum yura'un. Lihat, salat amal soleh, tapi tiba-tiba saat akan mengerjakan amal soleh digoda oleh setan, jadi celaka dia. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Ada orang yang salat tapi celaka, apalagi awas, cara membacanya harus benar. Gak usah salat yuk, salat kenapa? Celaka. Masya Allah. Bukan maksud ayat itu yang salat ada yang celaka, apalagi yang gak salat. Tapi apakah semua orang salat celaka? Tidak. Awas, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dia dari amal soleh salatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un, yang motivasi salatnya riya, karena ingin dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa selain Allah? Makhluk. Karena Allah Khalik. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khalik, saya Khalik, kata Allah. Selain Khalik itu makhluk. Anda makhluk, saya makhluk, ini makhluk, benda makhluk, makhluk. Jadi setiap hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makhluk. Manusia makhluk bukan? Teman Anda makhluk bukan? Pimpinan Anda makhluk bukan? Pasangan Anda makhluk bukan? Tetangga Anda makhluk bukan? Ada yang ke masjid bukan karena Allah, tapi ingin membuktikan pada tetangganya. Teman saya ke masjid, saya pun ke masjid. Emang dia aja yang bisa taklim, saya juga bisa. Saya tunjukkan pada dia. Masya Allah. Belum tahu dia kalau saya ada di kajian ini. Masya Allah. Tiba-tiba ceklik. Kirimkan ke sana. Ayo teman, kapan lagi kita mendapat hidayah Allah? Hidayah di bawah-bawah. Iya. Bergabung bersama kajian sudah.
Anda ingin menginfokan tidak ada masalah. Tapi ketika Anda menghadirkan segala hal hanya untuk, nah ini bedanya antara tahaddus bin ni'mah dengan riya. Kalau tahaddus bin ni'mah ingin menghadirkan informasi kebaikan supaya orang dekat dengan Allah. Lain suasana hatinya. Seperti Anda beli handphone misalnya. Anda gunakan handphone cukup bagus supaya digunakan perangkat yang baik. Tapi ada orang beli handphone untuk diketahui oleh orang lain. Sama ibadah juga begitu. Kalau Anda bikin share kajian-kajian, gak ada masalah. Ada kajian, sifatnya ini, bahasannya ini, silakan sampaikan. Motivasikan, gak ada masalah. Tapi kalau kegiatan Anda ingin diketahui oleh orang lain, Andanya ada di situ, peran Anda begini, dan hati Anda menginginkan orang lain tahu bahwa Anda ada di situ, itu riya. Paham? Tayyib, ke masjid belum ada motor, biasa ke masjid jalan sambil zikir. Begitu sudah ada motor, alhamdulillah, pakai lebih cepat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan motor bagi saya. Dengan ini ya Rabb, alhamdulillah, mudah-mudahan motor ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah menggunakannya dalam ibadah kepadamu. Jalan, tahaddus bin ni'mah, gunakan. Tapi kalau yang kedua, ada motor, Masya Allah, kapan lagi teman-teman saya bisa ke masjid? Wah, putar komplek mas ini. Pim, pim, akhi, ayo kapan lagi ke masjid? Masya Allah, pim, pim, akhi, pim, pim, motor. Itu sih bukan ibadah lagi namanya. Ya. Ada orang ke masjid pakai Lamborghini, luar biasa, ngapain? Jadi teman-teman sekalian, jadi ini hati-hati riya. Riya, biasanya kalau sudah riya, itu bisa termotivasi ibadah dengan perangkat riyanya. Begitu perangkat riyanya nggak ada, menurun ibadahnya. Contoh, perangkat kedudukan. Karena bosnya ke masjid, karena pimpinannya ke masjid, dia ke masjid. Jadi begitu bosnya ke masjid, dia pun ke masjid juga. Awas, karena temannya ke masjid, dia ke masjid. Begitu teman gak ke masjid juga. Karena motivasinya riya, maaf, dia ingin pamer kendaraan. Pamer kendaraan yang dia lihatkan. Begitu kendaraan mau dipamerkan orang gak ada, gak jadi dia ke masjidnya. Jadi bukan karena masjid tujuannya, karena perhatian orang jadi perhatiannya. Paham sampai sini? Awas, riya dalam ibadah itu termasuk cukup banyak. Yang saya paling khawatirkan adalah kalau pada puncak ibadah ada riya, itu yang paling bahaya. Puncak rukun Islam kan haji. Haji kecilnya umrah. Betapa banyak kami insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kadang diperlihatkan keadaan-keadaan di kota suci Mekah ataupun kota Nabi. Tidak sedikit riya hadir dalam kehidupan. Selfie dibawa ke kota suci, kan? Sekarang orang, mohon maaf, saya masih saksikan ada orang sa'inya saja live langsung. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azizul akram. Syifta, kamu lihat kan? Ada papa di Bukit Safa sekarang. Masya Allah. Bolak-balik. Sayang, antum tuh uang banyak, tenaga banyak dapatkan dan sebagainya. Sekarang live, Masya Allah. Tangannya begini, yang kanan begini, dekat Ka'bah. Saya sekarang akan melakukan tawaf. Ya, wah, pakainya pakai belangkon, macam-macam begini. Begitu, maaf, sampai saking riyanya lupa. Orang tangan kanan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tangan kiri begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saksikan begini, dia tawaf. Sudah riyanya fatal, riya kuadrat di situ. Dia kuadrat, sudah riya salah, ya, awat amalannya jadi keliru. Nah, kalau ada yang demikian dilakukan, apa konsekuensinya? Hati-hati. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Konsekuensi pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda batalkan, batal. Persamaan yang pertama, batal. Boleh dihapus sebelah sana? Saya yang pertama menggunakan bahasa boleh saya hapus. Yang kedua saya gunakan bahasa boleh dihapus, ya. Ada perbedaan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu saya gunakan saya yang hapus. Jadi gunakan saya kalimat boleh dihapus, Randy yang hapus. Ini namanya Randy, ya. Randy namanya bukan? Alhamdulillah. Randy kalau malam, kalau siang Randy juga. Alhamdulillah. Ayo. Siang Randy juga, malam Randy. Bismillah. Jazakallah khair. Baik-baik. Satu.
Ketentuannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ketentuan pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Kalau enggak merasa punya iman, gak usah dipikirin. Karena ketentuan ini hanya yang berlaku bagi yang punya iman. Kalau Anda merasa punya iman, berarti ayat ini berlaku bagi Anda. Kalau enggak merasa punya iman, gak usah ribut. Dan gak usah menyoal ayat ini, karena Anda siapa? Baik ya, teruskan sini. Aturan pertama, la tubtilu, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan shadaqatikum, semua kebaikan amal soleh yang pernah Anda tenun. Dalam bahasa fikih, setiap kebaikan nama umumnya disebut dengan sedekah. Jamaknya sedaqat. Salat masuk sedekah, zakat masuk sedekah, baca Quran masuk sedekah. Jadi sedekah itu nama umum. Semua jenis kebaikan. Dalam bahasa fikih istilahnya kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf namanya sedekah. Makanya zakat ketika dikeluarkan disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil sebagian dari zakat mereka, dari harta mereka untuk zakat, itu sedekah. Nah sekarang ada orang yang batal sedekahnya. Maaf, hajinya batal, umrahnya batal, salatnya batal, zakatnya batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, dengan mengerjakan perbuatan yang merusak amalan dan mengganggunya. Apa itu? Maaf, kalladzi yunsiku malahu ria'an nas, riya. Seperti orang infak. Contoh, infak dimasukkan sedekah di sini. Di infak sedekah, zakat sedekah, salat sedekah, haji sedekah. Quran kasih contoh satu saja di antara amalan soleh. Seperti orang infak tapi riya. Riya bukan karena infaknya, karena riyanya. Dikala ada seseorang berinfak kemudian disertai dengan riya, maka riya yang dimaksudkan satu, membatalkan infaknya, batal. Persamaan selanjutnya, kasih contoh yang lain. Ini kan infak. Salat, salat yang riya, salatnya riya, batal salatnya. Haji yang riya, batal hajinya. Umrah yang riya, batal umrahnya. Kalau salat batal, awas, diulang atau tidak? Kalau salat batal, ada pahalanya atau tidak? Ya namanya batal, dihapuskan. Gugur, gak diakui. Gak diakui. Infak yang batal. Kami membuka peluang infak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam kesempatan Jumat nanti kami akan edarkan kotak. Ini tempat masjid, tempat wudhu bisa berpisah dengan tempat hadas dan sebagainya. Bisa. Begitu disampaikan, Masya Allah, mulai kotak diedarkan. 1 lancar, 2 lancar, 3 lancar. Yang keempat, Masya Allah. Mas, foto, cantik. Foto, Masya Allah. Tulis bawahnya caption, Alhamdulillah, masih ada kesempatan untuk berjuang di masjid Allah. Berjuang di masjid Allah. Luar biasa. Riya, batal. Pak, besok Jumat saya aja Pak yang nangani. Berapa biayanya? 1 miliar. Ah, baik Pak. Insya Allah semua beres. Gak usah minta sama jamaah Pak. Biarkan saya nanti yang menyelesaikannya. Masya Allah. Bapak siapa? Sudah, hamba Allah saja. Hamba Allah. Cuman sampaikan Pak ya, ada hamba Allah, tempat tinggalnya di sini, jalan sekian, sekian Pak. Kalau bisa bikin Pak dari Sabang sampai Merauke informasinya. Ah, hamba Allah, batal. Batal. Selesai. Jadi riya itu yang pertama, dia membatalkan amalan. Gugur. Selesai. Bahkan ada yang sebelum beramal, kalau tadi kan orang keluar, janji ada orang yang belum beramal, amal udah batal. Ini uniknya riya ini. Jadi riya itu unik, ada yang sedang dikerjakan langsung batal, ada yang telah dikerjakan kemudian jadi batal, ada yang belum dikerjakan batal. Tadi yang sedang dikerjakan batal, kotak lewat, ceklik. Ah, Masya Allah. Masa infak cuma 1.000, ganti dong 100.000. Wah, ganti, ceklik, infak, upload, update status, sedang amal, batal. 2, maaf, akan beramal, sudah batal. Belum dikerjakan, sudah batal. Contoh, haji, umrah. Saya sering contohkan, Anda kalau mau ngundang orang, itu nggak ada masalah, tapi Anda mesti jaga. Jangan sampai ada kesan riya di situ sehingga membatalkan amalan Anda. Mau berangkat haji, umrah, Anda minta doakan, nggak ada masalah. Hadir Anda minta maaf, daripada Anda datangi satu-satu misalnya, Anda berinisiatif, minta didoakan, minta maaf sebagai bagian dari ketakwaan Anda. Supaya di sana selesai urusan Anda, kalau meninggal selesai dengan manusia yang lainnya.
Maka Anda undang dan sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih hadir pada saat ini. Mohon maafkan kalau selama ini kami punya banyak salah. Mohon didoakan supaya ringan ibadah kami. Mohon Pak Ibu, mohon dengan sangat supaya kami mudah ibadahnya. Karena ini haji pertama kami Pak, sekeluarga. Dan mungkin haji yang pertama di komplek ini ya. Mungkin komplek ini belum ada yang haji. Pak RT belum haji, Pak RW juga belum haji. Kami doakan Pak di Tanah Suci. Insya Allah ijabah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum berangkat, sudah batal hajinya. Belum berangkat. Yang terakhir, ini yang paling bahaya. Dia nggak ngerasa setelah selesai, amalnya gugur. Apa itu? Ria setelah beramal. Dan ini kadang-kadang halus setan bahayanya. Dibiarin dulu dia tuh. Bangun masjid nyumbang hamba Allah, bukan yang tadi. Hamba Allah 1 miliar, gak usah Pak, gak usah diungkap, gak usah diumumkan. Pokoknya sudah, kalaupun mau disampaikan, sebutkan tadi hamba Allah, ada sumbangan dan tertutup semuanya ini. Tuliskan hamba Allah, gak ada yang kenang tuh. Tiba-tiba 20 tahun kemudian sudah punya cucu, jalan dengan cucunya. Lihatlah masjid itu, cucunya indah sekali. Kata cucunya, "Kek, bagus ya masjid itu, indah." Kata kakeknya, tiba-tiba setan masuk dengan berita. Itu dulu 20 tahun lalu. Padahal jelek masjid itu. Cuman kakek bantu, kakek kasih 1 miliar tuh jadi bagus seperti ini. Wah. Tahun jadi hati-hati. Makanya paling gampang kalau setelah beramal udah selesai. Anggap gak ada. Anggap gak ada, dan Anda gak akan berat teman-teman. Anda gak akan kepikiran, gak akan nuntut balasan. Anda berbuat baik pada kawan Anda, rumusnya gampang. Kalau tidak ingin ria, Anda gak usah ungkit. Setelah Anda kerjakan, anggap hilang. Anggap gak pernah Anda kerjakan. Bainaka wa bainallah, antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian Anda punya masalah dengan orang itu, Anda tidak akan gugurkan amalan Anda dengan mengungkit-ungkit lagi. Anda pernah bantu kawan Anda, kemudian Anda mengharap imbalan dari situ. Atau saat bersamaan Anda kurang lepas di situ, Anda bantu. Begitu Anda punya masalah, Anda keluarkan lagi. Dia nggak tahu ya, dulu padahal saya yang bantuin dia. Saya yang begini, saya begitu. Begitu Anda kisahkan segala diungkit, maka nilai kebaikan itu Allah batalkan di hadapan Anda langsung. Berapa kali Anda mengerjakan yang seperti itu? Maka bertobatlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ria. Ria. Di ria, satu, bisa membatalkan amalan. Awas, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. 2, sifat kedua. Dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap kecil. Tak bernilai. Jadi pertama dianggap batal. Yang kedua dihinakan amalannya. Dikecilkan. Dihinakan. Dihinakan. Dianggap kecil. Bukankah ketika seseorang mengakukan sesuatu tapi dianggap tidak ada, itu bagian dari kehinaan baginya? Sudah mengerjakan sesuatu, nyiapkan taklim, sound dan sebagainya, tiba-tiba datang, amal kamu ini gak ada apa-apanya lah, udah gak usah begitu, gak ada apa-apanya, gak ada nilainya di hadapan saya. Bagaimana perasaan Anda? Ada orang yang mengerjakan sesuatu, maaf, karena dia kerjakan dengan sifat yang salah, maka Allah rendahkan amalannya. Kamu gak ada nilainya di hadapan saya. Udah. Tahu gak seperti apa nilai kamu? Seperti kamu yang nyimpan butiran pasir di atas batu yang licin, tiba-tiba diterpa air bah, habis semua. Kecil nilai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya, maaf, dunianya disifati kecil, di akhiratnya dijadikan debu yang berterbangan. Seperti amalan orang-orang kafir. Makanya disebut di ujung ayatnya, awas, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Amalannya diserupakan dengan amalan orang kafir. Serupa dengan amalan orang kafir. Maksud serupanya apa? Lihat persamaannya. Maksud serupanya sama nilai pahalanya. Coba lihat. Kalau non muslim berbuat baik, ada pahalanya nggak? Nggak ada. Kalau bicara pahala itu urusan akhirat. Allah. Non muslim pengen ikutan sholat, boleh nggak? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Ya Allah wa'ala angkat tangan. Allah wa'ala, baik. Non muslim mau sholat, boleh. Jangan dilarang. Silahkan. Cuman gak ada pahalanya. Gak ada pahalanya. Cuman jangan langsung dikasih tahu. Boleh sholat gak? Boleh. Cuman gak ada pahalanya. Biar aja dulu sholat. Ajarin dulu. Boleh jadi ada hidayah dari situ. Dia ingin. Baik.
jadi teman-teman sekalian, dalam urusan-urusan dunia Anda boleh jadi apapun. Tapi apa yang Anda kerjakan pastikan jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan saya, ingat baik-baik. Setiap kita pasti dapat titipan dari Allah yang mengantarkan kita ke surga. Ingat baik-baik ya. Setiap kita akan mendapat titipan dari Allah yang sesuai dengan maslahat kita untuk mengantarkan ke surga. Anda ada yang dapat titipan ilmu, ada. Dapat titipan tenaga, ada. Dapat titipan materi, ada, harta. Dan dapat titipan kedudukan, pasti ada. Dan itu sudah komplit, di Qur'annya ada. Tokoh positifnya ada, tokoh negatifnya ada, zaman nabinya ada, sahabatnya ada. Dengan tenaga Bilal bin Rabah, dengan pengetahuan Ali bin Abi Thalib, dengan harta benda Uthman bin Affan, kan ada lagi, ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada kalimat-kalimat yang lain, ada sahabat yang menyebar di bumi. Tolong pulang ke rumah. Anda merenung baik-baik sebelum Allah wafatkan Anda semua. Apa yang Allah titipkan kepada Anda, maka carilah surga dengan titipan itu. Kalau Anda mendapatkan titipan tenaga, ayo isi tenaga Anda, karena dengan itulah Anda akan ke surga. Bangun malam, mungkin gak ada harta banyak, makanya Anda rajin puasa. Yang punya harta, ayo, ada peluang zakat, sedekah, infak, macam-macam, keluarkan itu, hadirkan. Infak keluarga, infak tetangga, infak dekat, infak jauh. Dengan kedudukan cari surga dengan itu. Jangan pikirkan hasilnya, pikirkan proses yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Paham? Terakhir, riya itu penyakit yang bisa melemahkan ibadah. Jadi kalau orang kebanyakan riya, itu nanti ibadahnya akan lemah. Malas dia. Contoh. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142, paling kanan, agak sedikit ke atas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu dia mencoba menipu Allah, padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia masih sholat, cuman kalau sholat malas-malasan. Apa di antara sifatnya? Yura'una an-nas, dia riya. Sifat orang riya, ibadahnya pun malas. Apa dampak kemalasannya? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kebanyakan orang riya ketika ibadahnya pun akan kelihatan sedikit. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, itu dampaknya akan ada pelemahan kepada ketaatan ibadahnya. Nggak percaya silahkan. Antum belum maksiat, ibadah bisa normal. Sekali maksiat akan malas. Mata antum pakai maksiat, maka mata ini akan sulit melihat yang taat-taat. Kalau Anda mata susah ngelihat Quran, coba cek sehari ini Anda mata digunakan lihat apa saja. Lisan Anda sulit baca Al-Quran, cek sehari ini lisan dipakai mengucapkan apa saja. Sampai ke ujung kaki. Paham kalimat ini? Baik, karena itu saya tutup dengan kalimat terakhir. Ya, Syekh Adz-Dzahabi kemudian memberikan gambaran firman Allah di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 110. Saya tutup halaman 9 di pertengahan ada tanda kurung ayat Quran. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini ayat tentang larangan riya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, maka siapa yang di akhiratnya ingin melihat Allah. Ini yang terakhir. Siapa yang ingin melihat Allah, jadi di akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia nggak bisa lihat, di akhirat bisa lihat. Ayatnya ada di Quran surah 75 penegasannya, ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di akhirat nanti ada wajah-wajah yang begitu berbinar, gembira luar biasa. Bukan karena dia masuk surga, tapi ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung, tanpa alas, tanpa hijab, tanpa sekat, yang di dunianya dia tidak bisa melihat dan merindukannya. Jadi di akhirat ada orang-orang yang wajahnya berbinar karena dia bisa menyaksikan Allah langsung. Nah, jika Anda ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan Anda bayangkan sekarang, jangan Anda gambarkan macam-macam, Anda cukup kerjakan amalan. Apa amalannya? Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang mengharap bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Kerjakan amal saleh. Ketika Allah mengatakan kerjakan amal saleh, perhatikan.
ada larangan disertakan dengan ini. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sampai ketika mengerjakan amal soleh ini dalam ibadah, Anda menyandingkannya dengan kemusyrikan, syirik. Apa yang dimaksud syirik ini? Kata Imam Ad-Dhahabi, itulah ayat yang dimaksudkan riya. Riya adalah bagian dari syirik. Syiriknya syirik asghar. Jadi maksudnya dia ibadah tapi tidak ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Kalau ada orang syirik dalam ibadahnya, maksudnya riya dalam urusan ibadah, sum'ah dalam urusan ibadah, maka yang keempat, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjumpa. Kalau di dunia tidak berjumpa dengan Allah, wajar dan gak usah khawatir, cuman sementara, meninggal, selesai. Tapi kalau di akhirat berjumpa dengan Allah, kan tidak ada meninggal lagi, abadi sifatnya. Jadi kalau ada orang di akhirat tidak berjumpa dengan Allah, maka selama kehidupan berlangsung abadi, gak akan pernah sudi Allah menatapnya.